Bupati Lampung Utara Budi Utomo mendapat penghargaan Cindar Bumi dari Persatuan Wartawan Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 dan HUT ke-75 PWI pada Selasa 9 Februari 2021 lalu. Penghargaan Cindar Bumi merupakan penghargaan pers yang diberikan kepada tokoh karena berkemampuan dalam satu bidang pembangunan seperti yang diterima Bupati Lampung Utara pada sektor wisata alam. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menerima penghargaan Cindar Bumi dari Persatuan Wartawan Indonesia pada puncak Hari Pers Nasional yang diselenggarakan secara daring di Gedung Olahraga Stadion Sukung Kota Bumi pada Selasa 9 Februari 2021 lalu. Pemberian penghargaan Cindar Bumi kepada Bupati Lampung Utara Budi Utomo ini diberikan atas upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan sektor wisata alam. Dalam upaya penataan sektor wisata alam, salah satu upaya yang dilakukan di masa kepemimpinan Bupati Lampung Utara Budi Utomo yakni membangun lokasi pariwisata Green Bambu di Desa Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Terus dulu. Salah dia. Selain menghadirkan beberapa fasilitas menarik, di tempat wisata tersebut para wisatawan juga dapat menikmati beberapa fasilitas olahraga yang dapat memacu adrenalin, seperti arung jeram, flying fox, dan bersepeda di atas sungai. Tak hanya lokasi pariwisata Green Bambu, Bupati Lampung Utara Budi Utomo juga mengembangkan bendungan Way Tebabeng di Kecamatan Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara menjadi destinasi wisata. Pengerukan bendungan pun sudah dilakukan dan berbagai fasilitas dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata akan memfokuskan destinasi milik Pemkab tersebut untuk dijadikan proyek percontohan. Yo mainin airnya, ciprat. Awas, kamera di sini. Enggak dipegang. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 dan HUT PWI ke-75 di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara virtual, serta dirangkai berbagai kegiatan, diantaranya mendengarkan pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selaku tuan rumah pelaksanaan HPN. Selanjutnya mendengarkan arahan dari Ketua PWI Pusat, Atal S. Devari selaku penanggung jawab HPN terkait pelaksanaan HPN 2021 dan HUT PWI diakhiri dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kegiatan yang dilaksanakan di GOR Stadion Sukung Kota Bumi itu dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah dan segenap undangan yang mana dalam pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan HPN dilanjutkan dengan virtual bersama PWI Provinsi dan Gubernur Lampung. Dalam kesempatan kegiatan tersebut, PWI Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung dan beberapa tokoh serta bupati termasuk diantaranya penghargaan Cindar Bumi yang diberikan kepada Bupati Lampung Utara Budi Utomo dalam kategori penataan sektor wisata alam yang disampaikan langsung oleh Ketua PWI Lampung Utara Jimmy Irawan didampingi sekretarisnya Furkon Ari. Di tengah musim pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia di muka bumi. Pada seluruh insan pers Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap tanah longsor. Penghargaan Cindar Bumi merupakan penghargaan pers yang diberikan kepada tokoh karena berkemampuan dalam satu bidang pembangunan seperti yang diterima Bupati Lampung Utara pada sektor wisata alam. Sementara itu, Bupati Budi Utomo dalam sambutannya menyebut jika Pemkab Lampung Utara telah secara maksimal dalam menata pengembangan sektor wisata alam. Menurutnya, penghargaan yang diberikan kepadanya dalam kategori penataan wisata merupakan cambuk pihaknya untuk terus meningkatkan bidang wisata Lampung Utara agar kedepannya Kabupaten Lampung Utara juga menjadi rujukan Provinsi Lampung dalam hal wisata alam. Bapak Effendi Yusuf yang notabene
seluruh jajaran pemerintah daerah dan tentara yang berkenan hadir, para undangan hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan itu pula, Budi Utomo mengucapkan apresiasi kepada PWI Lampung Utara yang telah berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata. Kembali disebutkannya jika penghargaan itu juga menjadi penyemangat dalam memajukan sektor pariwisata di Lampung Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peringatan Hari Pers Nasional ini terasa sangat istimewa. Meski dipisahkan jarak ratusan hingga ribuan kilometer dari Jakarta sampai menjaga optimisme serta menjaga harapan. Di tahun 2017, Jakarta nomor 4 Kegiatan diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng dalam rangka peringatan HUT PWI ke-75. Pemotongan tumpeng secara simbolis dilakukan Ketua PWI Lampung Utara, Jimmy Irawan, untuk diserahkan kepada Bupati Budi Utomo dan jajaran Forkopimda. Untuk diketahui, Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Bang Martan mundur izin, Bang. Tahan. Bupati Ketua. Didasarkan pada keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa Pers Nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia. Penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan. Landasan ideal HPN ialah sinergi antara komponen pers dengan masyarakat dan pemerintah. Sebelum adanya keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985, HPN telah digodok sebagai salah satu butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Padang, Sumatera Barat pada 1978. Kesepakatan tersebut tak terlepas dari kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional. Pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung tanggal 19 Februari 1981, kehendak tersebut disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional. Pers selalu mengalami dinamika permasalahannya dari masa ke masa, bukan saja pada masa Orde Baru, tetapi juga sebelum Orde Baru hingga saat ini, mulai dari belenggu kolonialisme hingga kebebasan pers yang dibungkam. Pada tahun 2021 ini,
Peringatan HPN awalnya akan dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, karena pandemi COVID-19 belum juga reda, pusat perhelatan HPN 2021 diputuskan dialihkan ke Jakarta, baik secara luring maupun daring. Akhirnya dibilang cakep. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Keputusan mengalihkan tempat pelaksanaan HPN 2021 ke DKI Jakarta itu juga diikuti dengan pemilihan tema sebagai semangat perlawanan terhadap masifnya serangan virus corona. Peringatan Hari Pers Nasional ini komitmen. Dalam ini pers sebagai mulut, telinga, mata, otak, hati, dan jiwa bangsa. Di tengah musim pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia. Tema besar HPN 2021 kemudian ditetapkan menjadi Bangkit dari Pandemi Pers sebagai pemulihan ekonomi dan pers sebagai akselerator perubahan. Saya masih jurnalisme, ubah perilaku agar masyarakat sadar protokol kesehatan. Ini adalah kabar baiknya. Adapun kabar buruknya, krisis ekonomi tadi akibat pandemi telah mengakibatkan Angka Hari Pers Nasional tahun 2021 yang sekaligus bersamaan dengan hari ulang tahun ke-75 Persatuan Wartawan Indonesia. Bagaimana apa yang saya sampaikan tadi bahwa ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membangun Kabupaten Lombok Utara ini dengan sejuk, sehingga apa informasi yang disampaikan adalah faktual, apa yang sebenarnya dilihat di lapangan, dan ada hal-hal terkait dengan di lapangan yang harus dibicarakan. Saya kan ada wadah bisa dilakukan melalui Kominfo. Nanti Kominfo menyampaikan kepada Bupati atau Sekda, sehingga nanti kita akan bisa bicarakan bersama bagaimana kita membangun Kabupaten Lombok Utara ini. Motivasi kita untuk insan pers seperti ini. Oh ya, terima kasih. Hari ini kita hadir di seluruh Republik Indonesia, seluruh kepala daerah dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2021 yang sekaligus bersamaan dengan hari ulang tahun ke-75 Persatuan Wartawan Indonesia. Bagaimana apa yang saya sampaikan tadi bahwa ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membangun Kabupaten Lombok Utara ini dengan sejuk, sehingga apa informasi yang disampaikan adalah faktual, apa yang sebenarnya dilihat di lapangan, dan ada hal-hal terkait dengan di lapangan yang harus dibicarakan. Saya kan ada wadah bisa dilakukan melalui Kominfo. Nanti Kominfo menyampaikan kepada Bupati atau Sekda, sehingga nanti kita akan bisa bicarakan bersama bagaimana kita membangun Kabupaten Lombok Utara ini lebih baik ke depan. Terkait vaksin Sinovac tadi, Pak Bupati, perlu diperjelas lagi apakah vaksin Sinovac secara mandiri atau bagaimana? Vaksin Sinovac sebenarnya secara nasional itu diberikan gratis oleh pemerintah pusat dan sudah dianggarkan di APBN. Kita khawatir mungkin luasnya wilayah Republik Indonesia ada hambatan-hambatan, maka saya sebetulnya sudah mengambil kebijakan menganggarkan 2,5 miliar di bantuan tidak terduga untuk pengadaan vaksin Sinovac manakala memang ada keterlambatan dari pemerintah pusat. Tetapi juga ada instruksi surat dari Kementerian Keuangan bahwa dihimbau pada seluruh kabupaten kota se-Indonesia termasuk provinsi itu menganggarkan 8% dari dana DAU. Ini ditegaskan bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Nah, tapi untuk kepentingan masyarakat dan rakyat, ini akan kita maksimalkan sesuai dengan himbauan dan instruksi dari pemerintah pusat. Artinya 8% itu tidak baku ya Pak? Artinya bisa tambah? Ya, bisa saja nanti kita pakai hanya 3% karena masyarakat kita lebih sedikit dibanding Lombok Tengah, misalnya kan dibanding Lombok Timur kan kebutuhannya. Nah, anggaran itu ada di bantuan tidak terduga dan di kas daerah. Akan ditarik. Begitu ada kebutuhan baru kita ajukan melalui dinas kesehatan. Oke, juga satu lagi Pak. Bang Martan mundur izin bang. Tahan. Bupati Ketua. Oke. Tahan berdua, tahan. Oke. sebagai kepala daerah
Mau ngetam? Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan. Bupati Budi Utomo mensupport dan menandatangani komitmen pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk Kemenkumham Lampung Utara disaksikan Forkompinda di Pemda setempat. Dengan ditandatanganinya komitmen bersama tersebut, tindak pidana korupsi bisa hilang dari bumi ragam Tunas Lampung, sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang dapat terwujud. Penandatanganan komitmen bersama 5 unit pelayanan teknik Kemenkumham Lampung Utara dikomandoi Kepala Lapas Kelas 2A Kota Bumi Endang Lintang, Kepala Rutan Kelas 2B Mukhlisin Fardi, Kepala Imigrasi Non-TPI Amrullah Shodik, Kepala Rubbasan Palhan, dan Kepala Bapaswel. Dukungan penuh diberikan Bupati Lampung Utara Budi Utomo dalam menandatangani komitmen Kemenkumham menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam penandatanganan zona bebas korupsi tersebut juga mendapatkan dukungan dari Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudo, Kepala Kejaksaan Negeri Titik Rusmiati, Pengadilan Negeri Vivi Purnawati, dan Dim 0412 Letkol Infantri Hari Prabowo dan Ketua DPRD Lampung Utara Romli. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini 5 instansi, 5 UPT, penguasa UPT Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Lampung Utara ini semuanya di Forkompinda Plus Kabupaten Lampung Utara mensupport kegiatan dari Kemenkumham yang dikomandani oleh Pak Lintang Kalapas dalam rangka menuju BKWBM. Dengan ditandatangani komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani di lembaga pemasyarakatan kelas 2A, tindak pidana korupsi dapat hilang dari bumi ragam Tunas Lampung, sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang dapat terwujud. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo meresmikan gedung rehabilitasi narkoba milik Yayasan Panca Budi Mulia pada Selasa 23 Februari 2021 di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Yayasan ini bergerak di bidang pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Budi berharap dengan adanya yayasan ini menambah kekuatan dan semangat dalam memberantas narkoba. Gedung rehabilitasi narkoba milik Yayasan Panca Budi Mulia yang terletak di Jalan Cukul Subroto, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, diresmikan langsung Bupati Budi Utomo pada Selasa 23 Februari 2021 lalu. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi masalah yang sangat serius hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, perlu adanya strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk bersatu dalam suatu gerakan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk mempermudah penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Bupati Lampung Utara Budi Utomo telah mengajukan usulan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK kepada Badan Narkotika Nasional, sehingga diharapkan penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Lampung Utara dapat berjalan lebih efektif. Dengan hadirnya Yayasan Panca Budi Mulia di Kabupaten Lampung Utara ini dapat menambah kekuatan dan semangat kita bersama dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam hal pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Yayasan Panca Budi Mulia ini menyediakan kamar khusus bagi mereka yang melakukan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Para penyalahgunaan narkoba ini akan diobati secara medis dan sosial, sehingga berhak mendapat masa depan yang lebih baik. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat paripurna tentang penyampaian 4 rancangan peraturan daerah di gedung DPRD Lampung Utara. Bupati Lampung Utara Budi Utomo yang hadir dalam rapat paripurna tersebut mengapresiasi DPRD setempat yang telah menciptakan regulasi hukum peraturan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Budi Utomo mengapresiasi serta memberikan penghargaan kepada DPRD atas usul 2 raperda tersebut. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Romli dan didampingi para wakil serta dihadiri Forkopimda, Kepala Satuan Kerja, dan undangan lainnya. Rapat paripurna tersebut membahas 4 rancangan peraturan daerah, yakni 2 raperda usul inisiatif DPRD Lampung Utara dan 2 raperda pemerintah daerah Lampung Utara. 2 raperda usul inisiatif DPRD tersebut yakni Raperda tentang Ketertiban Umum dan Raperda tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh. 2 raperda Pemkab setempat yakni Raperda tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Keempat raperda tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam panitia khusus. Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan pentingnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dengan membuat peraturan kawasan tanpa rokok merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan amanah undang-undang. Atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat atas perhatian yang besar terhadap upaya untuk menciptakan regulasi produk hukum daerah yang pada hari ini menyampaikan 2 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Ketertiban Umum dan Raperda tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. DPRD Oku gelar rapat paripurna penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2024. Pasangan Kuriana Johan raih suara terbanyak 116.778 suara, pelantikan menunggu petunjuk Mendagri. Rapat paripurna dengan agenda pengumuman penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Oku dipimpin Ketua DPRD Oku Marjito Bahri di ruang paripurna DPRD setempat. Sebanyak 29 anggota DPRD Oku dari 35 anggota dewan yang ada hadir dalam agenda penting itu. Paripurna diawali Ketua DPRD Marjito meminta Sekretaris Dewan atau Sekwan Akarim STMT membacakan putusan ketetapan KPU Oku tentang pasangan calon terpilih yang telah ditetapkan KPU Oku sehari sebelumnya. Melaksanakan rapat paripurna dengan DPRD Kabupaten Lampung Hulu dalam rangka pengesahan bupati terpilih. Setelah ini saya langsung akan bawa berkas ke Palembang. Lalu gubernur akan disampaikan ke Mendagri. Kita mengejar untuk memastikan yang periode yang pertama tanggal 20 Februari yang akan datang. Apakah itu mungkin di kabupaten akan pasangan pemenang yaitu Pak Kuriana Aziz dan Pak Johan Anwar. Makanya hari ini kami tindak lanjuti dengan rapat paripurna penetapan dan kami lanjutkan untuk diusulkan untuk dilantik ke gubernur dan ke Kementerian Dalam Negeri. Itu kegiatan kita hari ini. Tanggal pastinya kita nunggu informasi dari gubernur ya, dari provinsi, apakah nanti pelaksanaannya pun masih belum kita dengarkan kan, apakah nanti langsung dilantik ataupun secara virtual. Dari Kabupaten Ogan Komering Hulu, Herman Sawiran, Bagus Mihargo TV One mengabarkan. Kuriana Aziz dan Johan Anwar resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021 sampai 2020. Keduanya dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan di Gria Agung. Namun prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Oku kali ini terlihat berbeda, di mana Bupati Oku Kuriana Aziz harus dilantik secara virtual di rumah sakit karena dalam keadaan sakit. Sementara itu, Johan Anwar yang dilantik secara langsung oleh Gubernur terlihat santai dan khusyuk mengikuti segala jenis rangkaian acara. Dengan menerapkan standar protokol COVID-19, Gubernur membatasi tamu undangan. Bahkan seluruh bupati yang dilantik harus dijaga ketat agar tidak dikerumuni oleh tamu dan keluarga. Terlihat Wakil Bupati Oku Johan Anwar dan Wakil Bupati Oku Johan Anwar, wakil bupati lainnya berjalan diiringi oleh pasukan pengamanan. Namun tadi ada satu yang dilaksanakan virtual karena Pak Kuriana harus berbaring di rumah sakit, isolasi karena COVID. Jadi meskipun fisiknya kuat, tapi demi menjaga protokol kesehatan beliau tidak disertakan secara langsung. Dan tenaga medis tadi semua pakai APD untuk memegang
kitab suci juga dari petugas pengadilan. Sejauh mana proses hukum dan saya akan patuh pada hukum, insya Allah ada keputusan yang terbaik, saya bisa mengabdikan diri untuk Oku. Saya bisa melaksanakan tugas selaku wakil bupati Oku, apa yang sesuai dengan perintahkan oleh Bapak Gubernur tadi. Demikian, Dik. Terima kasih, Dik. Harapan saya berharap adanya suatu keadilan betul-betul yang adil. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Lenosin Hamzah dan Adi Nugraha Purnayuda resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021 sampai 2024. Keduanya dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan di Gria Agung bersama Bupati dan Wakil Bupati terpilih di 7 kabupaten lainnya. Tampak Bupati Oku Timur dan Wakil Bupati Oku Timur mengikuti prosesi pelantikan dengan khidmat. Lenosin dan Yuda menjadi bupati paling pertama yang dilantik oleh gubernur menyusul 6 bupati lainnya. Dengan menerapkan standar protokol COVID-19, Istana Gubernur membatasi tamu undangan, bahkan seluruh bupati yang dilantik harus dijaga ketat agar tidak dikerumuni oleh tamu dan keluarga. Terlihat Lenosin dan Yuda beserta bupati, wakil bupati lainnya berjalan diiringi oleh pasukan pengamanan. Kita berharap mudah-mudahan setelah pelantikan ini mereka bisa langsung kerja. Baik sebagai kepala daerah yang memimpin pembangunan, memimpin masyarakat, mengelola keuangan, juga sebagai dan Satgas COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Herman Duru mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat di 7 kabupaten dengan proses pilkada yang berjalan dengan aman dan lancar. Ya, alhamdulillah yang namanya demokrasi di Indonesia ini, inilah hasilnya. Walaupun kemarin ternyata semua masyarakat yang berada di situ, khususnya Oku Timur, artinya sudah dewasa semua dalam menghadapi demokrasi ini. Dan hari ini alhamdulillah saya salah satu yang ditetapkan dan dilantik menjadi bupati Dari Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Setelah hampir 2 tahun, akhirnya Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin melantik serta mengambil sumpah kepada 129 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelantikan ke 129 pegawai P3K ini dilaksanakan di off-room di perkantoran Pemda Musi Banyuasin di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu. Seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian masa kerja langsung diberi SK oleh Bupati Musi Banyuasin. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri pula oleh Sekda Pemda Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, dan Dim 0401, Kajari, serta seluruh pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Secara resmi, mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tentu ini jadi semangat bagi mereka, motivasi untuk yang sudah puluhan tahun di daerah-daerah pelosok. Ada yang 22 tahun, ada yang lebih malah, bentar lagi pensiun juga ada. Akhirnya mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah merealisasikan ini. Dan mudah-mudahan ini menambah semangat bagi mereka-mereka, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, guru-guru di pelosok untuk bisa kembali bersemangat dalam mengajar karena sudah ada kepastian. Dan ini menjadi berkah bagi kita semua. Jumlah P3K formasi yang dilantik pada 23 Februari 2021 ini merupakan 27 orang formasi penyuluhan pertanian, 101 orang formasi guru, serta 1 orang formasi tenaga kesehatan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama masyarakat Musi Banyuasin, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV One yang ke-13. Kita tahu bahwa sebagai salah satu media elektronik nasional, TV One senantiasa hadir
untuk menyajikan informasi-informasi yang akurat, yang terbaik, dan terpercaya bersama kita bangkit.